Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga limpahan rahmatnya selalu diberikan untuk kita semua. Solawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga jemaah haji dan masyarakat Indonesia serta rekan-rekan media yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini Selasa 14 Mei 2024 telah memasuki hari ketiga. Jemaah haji Indonesia gelombang pertama secara bertahap mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari sejumlah embarkasi dan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Ama Madinatul Munawwarah. Tahun ini Indonesia mendapat 241.000 kuota, terdiri atas 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Jemaah haji reguler terbagi dalam 554 kelompok terbang yang akan diberangkatkan secara bertahap dalam 2 gelombang. Gelombang pertama, jemaah haji akan tinggal terlebih dahulu di Madinah selama sekitar 9 hari sebelum menjalani puncak haji di Makkatul Mukarramah. Gelombang kedua, jemaah haji akan langsung diberangkatkan ke Makkatul Mukarramah untuk menjalani puncak haji. Selanjutnya diberangkatkan ke Madinatul Munawwarah. Pemberangkatan gelombang pertama berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 23 Mei 2024. Pemberangkatan gelombang kedua berlangsung dari tanggal 24 Mei sampai dengan 10 Juni 2024. Berdasarkan laporan PPIH Arab Saudi, Senin 13 Mei 2024, pukul 21.00 waktu Arab Saudi atau pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, jemaah yang sudah tiba di Tanah Suci berjumlah 12.072 orang yang terbagi dalam 30 kelompok terbang. Hari ini 14 Mei 2024 terdapat 19 kelompok terbang dengan jumlah jemaah haji 7.064 orang akan diterbangkan ke Madinah dengan rincian sebagai berikut. Embarkasi Solo SOC sebanyak 1.440 jemaah 4 kelompok terbang. Embarkasi Medan KNO sebanyak 360 jemaah 1 kelompok terbang. Embarkasi Batam BTH sebanyak 450 jemaah 1 kelompok terbang. Embarkasi Palembang PLM sebanyak 450 jemaah 1 kelompok terbang. Embarkasi Balikpapan BPN sebanyak 324 1 kelompok terbang. Embarkasi Bekasi JKS sebanyak 1.320 jemaah 3 kelompok terbang. Embarkasi Makassar UPG sebanyak 450 jemaah 1 kelompok terbang. Embarkasi Kertajati KJT sebanyak 440 jemaah 1 kelompok terbang. Embarkasi Pondok Gede JKG sebanyak 786 jemaah 2 kelompok terbang. Embarkasi Surabaya SUB sebanyak 1.484 jemaah 4 kelompok terbang. Pemerintah Republik Indonesia menyiapkan program badal haji di setiap operasional penyelenggaraan ibadah haji. Program ini menjadi bagian dari layanan yang disiapkan bagi jemaah yang memenuhi kriteria. Ada 3 kelompok jemaah yang bisa dibadal hajikan. Pertama, jemaah yang meninggal dunia di asrama haji embarkasi atau embarkasi antara saat dalam perjalanan keberangkatan ke Arab Saudi atau di Arab Saudi sebelum wukuf di Arafah. Kedua,
jemaah yang sakit dan tidak dapat disafari wukufkan. Ketiga, jemaah yang mengalami gangguan jiwa. Pelaksanaan badal haji melalui sejumlah tahapan. Pertama, pendataan jemaah wafat sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah pukul 11.00 waktu Arab Saudi. Kedua, penyiapan petugas badal haji di kantor Daker Makkah. Ketiga, petugas badal haji diberangkatkan ke Arafah pada pukul 11.00 waktu Arab Saudi tanggal 9 Zulhijjah. Keempat, petugas badal haji melaksanakan wukuf dan dilanjutkan rangkaian ibadah haji yang bersifat rukun dan wajib sampai dengan seluruh rangkaian selesai dan diakhiri dengan bercukur sebagai tanda tahallul. Tahap selanjutnya atau kelima, petugas badal haji menandatangani surat pernyataan telah selesai melaksanakan tugas badal haji. PPIH Arab Saudi lalu menerbitkan sertifikat badal haji. Keenam, sertifikat badal haji diserahkan ke PPIH Kloter untuk diberikan ke keluarga jemaah yang dibadalkan. Pelaksanaan badal haji tidak dipungut biaya atau gratis. Pemerintah mengimbau agar jemaah tidak melakukan transaksi badal haji dengan pihak yang tidak bertanggung jawab. Jemaah sebaiknya melapor kepada PPIH kelompok terbang dan PPIH sektor untuk memastikan pelaksanaan badal haji. Jemaah bisa juga berkonsultasi terkait badal haji melalui pembimbing ibadah haji yang ada di setiap sektor. Pemerintah mengimbau para jemaah haji, khususnya para lansia, untuk tetap menjaga kesehatan dan menghindari aktivitas di luar ruangan. Mengingat saat ini kondisi cuaca di Madinah masih terik dengan suhu mencapai 39 sampai 40 derajat Celcius. Bagi jemaah lansia, jangan memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah sunnah. Jangan memaksakan diri jika kondisi fisiknya tidak memungkinkan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Jemaah bisa menunaikan sholat berjamaah di hotel untuk menghindari kelelahan. Jemaah untuk jangan sungkan meminta bantuan kepada petugas sejak di embarkasi, selama penerbangan hingga di tanah suci. Bila mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan, segera hubungi petugas haji Indonesia. Untuk mendukung pengetahuan ibadah haji, Kementerian Agama menyediakan buku panduan manasik haji, buku panduan manasik haji bagi lansia, serta video manasik haji yang dapat dilihat di aplikasi Pusaka Super App Kementerian Agama. Aplikasi Pusaka Super App dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Berangkat haji, jangan lupa download Pusaka Super App. Akhirnya, mari kita semua berdoa agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan seluruh jemaah haji Indonesia diberi kekuatan serta kesehatan dalam menjalankan ibadah haji di tanah suci sehingga meraih haji mabrur dan mendapatkan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Haji Indonesia, haji ramah lansia. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.